Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan bimbingan konseling SMP IT Iqra. Dan untuk anak-anak Ustadz kelas 9, setelah beberapa waktu lalu kita membahas tentang cita-cita, minat, bakat, kali ini kita akan melihat apa itu inspirasi. Apa itu orang-orang yang menjadi inspiratif untuk kita semua. Baik, mari kita belajar dari orang-orang yang inspiratif. Sebelumnya kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Diawali dengan surat Al-Insyirah ayat 1-8 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inspirasi kepada kita bahwa hidup harus tetap teguh. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesukaran pasti ada jalan. Dan Allah menyuruh kita untuk selalu bekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini, di mana Ustadz mengajak anak-anak Ustadz yang sedang mencari jati diri untuk belajar dari tokoh-tokoh inspiratif yang insya Allah akan menjadikan kekuatan bagi anak Ustadz untuk menggapai cita-cita selanjutnya setelah lulus SMP IT Iqra. Dan yang pertama, kita akan saksikan siapa sesungguhnya tokoh paling inspiratif untuk kita, untuk menjadikan contoh kepada kita, bahkan dunia tentunya. Dan salah satu tokoh inspiratif untuk Indonesia. Anak-anak Ustadz semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang hambanya yang mulia yang menjadi inspirasi utama untuk kita, untuk hidup kita, untuk motivasi kekuatan kita menjalankan hidup. Melalui beliau, banyak firman Allah yang memotivasi kita agar kuat menjalani hidup. Salah satunya, bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ada lagi, bahwa kita harus sabar. Dengan sabar kita kuat. Dengan sabar, Allah makin menyayangi kita. Begitu juga cobaan hidup yang dialami oleh sumber inspirasi kita ini. Begitu banyak dalam mengayomi umat ini, dalam berdakwah ini. Siapakah beliau? Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang paling kita cintai di muka bumi ini. Betul sekali, Rasulullah Muhammad SAW bukan cuma menjadi inspirasi untuk kita umat Islam. Beliau telah menjadi inspirasi utama juga bagi dunia, bagi kemajuan dunia, peradaban dunia, dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini, dari zaman ilmu yang tidak digunakan menjadi zaman teknologi seperti sekarang ini. Semuanya bersumber dengan Al-Quran yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan salah seorang ahli, Michael Hart, mengatakan bahwa dari 100 tokoh yang merubah peradaban dunia ini, Rasulullah Muhammad SAW ditempatkan dalam urutan pertama. Beliau mengatakan, kalau memang orang beranggapan bahwa Rasulullah itu adalah pembohong, tidak mungkin kebohongan itu akan bertahan selama 1400 tahun. Yang dulunya
pengikut beliau cuma 2 dari keluarganya, 4 dari sahabatnya, puluhan. Kini 1400 tahun kemudian menjadi bermiliar-miliar orang. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inspirasi dunia. Saya tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Forget it. Yang penting, Anak-anak Ustadz semua, mari kita bahas materi kita. Dimulai dengan bagaimana manusia dalam fitrahnya adalah makhluk yang mempunyai keinginan-keinginan, mimpi-mimpi. Yang tak lain adalah untuk memenuhi cita-cita dan kebutuhan hidupnya. Yang pertama, bahwa manusia mempunyai keinginan untuk hidup berkecukupan, baik dalam hal materi, pendidikan, dan lain sebagainya, untuk memenuhi prestise sosialnya tentunya. Berikutnya, manusia butuh kasih sayang. Dari lahir, sangat membutuhkan kasih sayang ayah dan ibu, kemudian kasih sayang dari sosial sekitarnya. Berikutnya, manusia berkeinginan untuk dihormati, punya harga diri. Manusia bekerja tidak semata-mata untuk memenuhi nafkah, tetapi bagaimana mempertahankan kehormatan. Kemudian, manusia merasa bahwa hidupnya harus selalu bebas, freedom, mempunyai kebebasan untuk menentukan masa depannya, pilihan-pilihan hidupnya, keluarganya, dan keturunannya. Dan keenam, mimpi manusia adalah maju. Kita harus terus maju sesuai dengan zaman, tidak ketinggalan zaman. Karena kalau kita tidak maju dalam berbagai hal, kita akan ditinggalkan oleh masyarakat kita yang lain. Baiklah anak-anak Ustadz semua, untuk mewujudkan semua mimpi dan keinginan kita, kita harus mencapainya sendiri. Kita harus mandiri berusaha, mandiri untuk melakukan segala sesuatu untuk cita-cita kita. Dan kemandirian ditopang bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan vertikal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membangun hubungan horizontal yang baik, kepercayaan yang baik dengan sesama manusia dalam hal konteks hubungan sosial. Nah, sikap seperti apa yang harus ada pada diri kita? Kepribadian seperti apa yang harus ada pada diri kita untuk kita menjadi mandiri? Yang pertama, bahwa kita harus menjadi pribadi yang percaya diri. Tidak mungkin orang akan percaya pada kita kalau kita tidak percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Kita berhubungan dengan orang, anak Ustadz. Kalau orang sudah tidak nyaman berada di dekat kita,
bagaimana mungkin kita akan bisa mengembangkan kemandirian kita? Orang akan berlari semua. Orang akan tidak merasa tidak ingin dekat-dekat kita. Selanjutnya, yang ketiga, kita harus punya pribadi yang tidak rendah diri. Ya, sama seperti percaya diri tadi. Ya, kalau kita rendah diri, bagaimana kita akan berhubungan dengan masyarakat? Kita punya kemampuan, tetapi kita selalu merendahkan kemampuan kita. Justru akan menjadikan kita terlempar dari masyarakat. Yang keempat adalah disiplin. Kunci keberhasilan adalah disiplin. Orang paling tidak suka kalau melihat amanah yang dia berikan kepada kita semuanya hancur gara-gara kita abaikan, gara-gara kita tidak profesional, gara-gara kita melalaikan semua tugas. Kita akan putus hubungan dengan banyak pihak dikala kita kehilangan kedisiplinan. Dan terakhir, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk berusaha. Ya, berpeganglah teguh bahwa hidup ini tujuannya tak lain dan tak bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhir. Dalam video berikut kita saksikan bagaimana Hai, saya Habibie tokoh Hafsyah. Saya seorang trainer. marketer terkenal Banyak yang bertanya, ya Ustadz bagaimana sih cara saya bekerja? Habibie Hafsyah yang mempunyai Yuk, saya kekurangan dari lahir ternyata bisa menghasilkan uang miliaran Bersekolah di Shopee Ya, menyebabkan hanya dengan tubuh saya melemah jarinya yang dan lemah otot saya dan menyusut dari otaknya yang hari ke hari. cerdas. Saat ini efektif saya hanya dapat menggunakan mulut dan tangan kanan saya untuk bekerja. Karena saya kesulitan untuk menggunakan keyboard biasa, makanya saya menggunakan on-screen keyboard. Saya tinggal menggerakkan mouse saya ke arah huruf yang ingin saya ketik. Itulah mengapa saya menggunakan 2 layar atau lebih. Layar atas untuk lembar kerja saya, layar bawah untuk on-screen keyboardnya, dan yang kiri biasanya sih buat hiburan. Tapi sayangnya, kalau menggunakan on-screen keyboard itu membutuhkan waktu yang lama dan sangat melelahkan. Jadinya, untuk menulis yang agak panjang seperti menulis buku, saya selalu menggunakan smartphone dan mengerjakannya sambil tiduran atau bahkan juga sambil jalan-jalan. Walaupun hanya tangan kanan saya saja yang masih bisa saya gerakan, saya bersyukur karena saya masih bisa bekerja, berkarya, dan mewujudkan semua impian saya. Dan dengan tangan kanan saya ini, saya ingin berbagi kisah di dalam buku ini. Setelah menyaksikan video tadi, kita bisa menyaksikan bahwa seorang Habibie Hafsyah dengan segala kekurangannya ternyata mempunyai sikap yang tegas dalam hidupnya untuk maju. Beliau punya visi, beliau punya misi, beliau punya tekad. Jangan kalah sebelum waktunya. Jangan mati tanpa hasil, tanpa kesuksesan. Berikutnya Ustadz, kita juga akan menyaksikan bagaimana orang-orang yang menjadi inspirasi hidup kita atau orang-orang inspiratif yang tempat kita belajar adalah guru-guru kita. Guru-guru yang soleh, guru-guru yang mengajar kita ketakwaan sebagai pendukung orang tua kita di rumah dengan segala ilmunya, dengan segala sikapnya. Baik guru-guru kita sekarang maupun guru-guru kita dari zaman lampau yang memberikan ilmu dan kekuatan untuk kita belajar. Luar biasa, guru-guru kita adalah inspirasi untuk kita.
dan kita doakan kebaikan untuk mereka semua. Baik, di bagian akhir ini Ustadz akan menampilkan wajah-wajah kakak-kakak kalian SMP IT Iqra yang bisa juga menjadi inspirasi untuk anak-anak Ustadz semua. Mungkin mereka dulu selama sekolah ada beberapa anak yang kurang percaya diri, nilai akademiknya rendah, tidak mau tampil ke muka, ke depan. Beberapa masalah juga terjadi. Tetapi sekarang mereka merubah dirinya menjadi inspiratif untuk anak-anak Ustadz juga. Ada di antara mereka yang menjadi dokter, yang kerja di pemerintahan, yang kuliah di UI, yang pergi ke luar negeri, yang menjadi pasukan pengibar bendera di Istana Merdeka, dan lain sebagainya. Dan insya Allah juga akan menjadi orang-orang inspiratif untuk anak-anak Ustadz kelas 9 saat ini. Desir angin berhembus, bawaku terbang jauh, melintasi dunia, gapai cita penuh asa. Terlanjur ku bermimpi menembus langit tinggi. Takkan ku menggapainya kecuali dengan ilmu. Oh Tuhanku, izinkan aku belajar untuk genggam dunia, memeluk akhirat. Oh Guruku, cintai aku selamanya. Hadirkanlah aku di setiap doamu, agar ku bisa merangkai bintang di langit. Anak-anak Ustadz sekalian, lagu yang mengiringi wajah-wajah kakak-kakak kalian alumni SMP Iqra itu tadi berjudul Menembus Langit. Disuarakan dan diaransemen oleh alumni juga Kak Ataya Naila. Lagu itu Ustadz karang tahun 2015. Terinspirasi dari dua hal. Pertama, kalian sebagai siswa SMP Iqra telah terus menginspirasi Ustadz untuk berkarya. Yang kedua, lagu itu terinspirasi dari firman Allah surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfudu illa bisultan. Hai jin dan manusia, jika kamu bisa menembus langit, maka tembuslah. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan ilmu, dengan kekuatan. Dan buat kita Muslim, kita punya dua pikiran dan iman. Sampai berjumpa lagi anak Ustaz. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merangkai bintang di langit.
fire a rocket motor all the way to Mars. We don't need to. We just place the spacecraft on a trajectory to Mars,